Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab tentang overall audit program. Berikut adalah nama-nama kelompok kami yang terdiri dari 9 anggota. Next, yang pertama kita membahas mengenai jenis-jenis pengujian. Dalam pengembangan rencana audit, auditor dapat menggunakan 5 jenis pengujian. Yang pertama yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern. Yang kedua, pengujian atas pengendalian. Auditor melaksanakan walkthrough sistem untuk mendapatkan pemahaman guna membantunya menentukan apakah pengendalian telah berjalan semestinya. Pengujian pengendalian juga digunakan untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif dan biasanya meliputi pengujian atas sampel transaksi. Jumlah bukti tambahan yang diperlukan untuk pengujian pengendalian tergantung pada dua hal, yaitu luas bukti yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal dan pengurangan resiko pengendalian yang direncanakan. Dan yang ketiga yaitu pengujian substantif atas transaksi. Pengujian substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau sering disebut salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Pengujian substantif atas transaksi atau substantif test of transaction digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksi. Keempat yaitu prosedur analitis, melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Dua tujuan yang paling penting dari prosedur analitis dalam mengaudit saldo akun adalah yang pertama, menunjukkan salah saji yang mungkin dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu memberikan bukti substantif. Yang kelima yaitu pengujian terinci atas saldo atau test of detail of balance. Berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun raja maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Pengujian atas saldo akhir ini sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen dengan klien dan dianggap sangat dapat dipercaya. Luas pengujian ini bergantung pada hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis substantif atas akun-akun tersebut. Pengujian rincian saldo dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan dan karenanya merupakan pengujian substantif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan auditor terhadap jenis pengujian yang dipilih. 1. Ketersediaan jenis bukti prosedur audit lanjutan. 2. Biaya-biaya relatif. 3. Hubungan pengujian pengendalian dengan penguji substantif. 4. Hubungan prosedur analitis dan pengujian substantif. 5. Dilema antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pendekatan auditor merencanakan untuk mengurangi resiko pengendalian yang dinilai ada 4. Yang pertama, menggunakan sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi kepada kelas transaksi yang diuji, seperti penjualan. Yang kedua, mengidentifikasikan pengendalian kunci yang harus mengurangi resiko pengendalian untuk masing-masing sasaran audit yang terkait dengan transaksi. Yang ketiga, untuk semua pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal dari resiko pengendalian di bawah maksimum atau pengendalian kunci, mengembangkan pengujian pengendalian yang sesuai. Yang keempat, untuk potensi jenis salah saji yang berhubungan dengan masing-masing sasaran audit yang terkait dengan transaksi, merancang pengujian substantif transaksi. Contoh kasus, Gugan Johana, seorang CPA, telah menjadi partner yang mengurusi audit PT Merdeka Global, sebuah perusahaan non-publik selama 13 tahun.
PT Merdeka Global memiliki pertumbuhan luar biasa dan menguntungkan dalam dekade sebelumnya, terutama sebagai hasil atas kepemimpinan yang sangat bagus dari Lodewijk, Raya, dan beberapa direktur yang kompeten. Guggen selalu menikmati hubungan yang dekat dengan perusahaan dan bangga atas dirinya karena telah membuat beberapa komentar yang konstruktif selama tahun-tahun yang telah membantu kesuksesan KAP. Beberapa kali dalam beberapa tahun lalu, KAP Guggen telah berpikir merotasi tim audit yang berbeda pada kontrak kerja ini. Tapi hal ini ditentang oleh Guggen dan Lodewijk. Untuk tahun-tahun pertama audit, pengendalian internal tidak cukup dan personal akuntansi tidak cukup kualifikasi untuk tanggung jawab mereka. Bukti audit yang luas dibutuhkan selama audit jurnal penyelesaian amat banyak dan penting. Bagaimanapun, karena upaya dari Guggen secara terus-menerus, pengendalian internal berkembang secara perlahan dan pegawai yang berkompeten dikerjakan dan luas dari akumulasi bukti secara perlahan-lahan dikurangi. Selama 3 tahun terakhir, Guggen telah bisa menghabiskan sedikit waktu untuk audit karena relatif lebih gampang menjalankan audit dan perusahaan yang disebut sangat kooperatif. Dalam audit tahun berjalan, Guggen memutuskan bahwa total anggaran waktu untuk kontrak kerja tersebut harus dijaga agar sama dengan tahun berjalan. Senior auditor yang bertugas, Paul Warsito, merupakan orang baru dalam posisi tersebut. Namun, sangat kompeten. Ia memiliki reputasi sebagai seorang yang mampu menghemat anggaran waktu. Fakta bahwa PT Merdeka baru-baru ini mendapatkan sebuah divisi baru melalui proses merger kemudian akan menambah anggaran waktu. Namun, efisiensi yang akan dijalankan Paul dapat mengompensasi hal tersebut. Pengujian intern atas pengendalian memakan waktu yang lebih banyak daripada yang diperkirakan karena penugasan beberapa asisten terbaru. Perubahan dalam sistem akuntansi untuk mengkomputerisasikan sistem persediaan dan catatan-catatan akuntansi lainnya. Perubahan dalam personil akuntansi serta adanya beberapa kesalahan baru dalam pengujian sistem tersebut. Namun demikian, baik Guggen maupun Paul tidak ada yang memperhatikan defisit anggaran, karena mereka dapat dengan mudah membuat perbedaan di akhir tahun. Di akhir tahun, Paul ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap persediaan untuk asisten yang juga belum memiliki pengalaman dalam mengaudit sebelumnya, namun merupakan orang yang kompeten dan sangat cepat dalam bekerja. Meskipun nilai total persediaan meningkat, ia mengurangi ukuran sampel dari tahun-tahun sebelumnya karena terdapat beberapa kesalahan di tahun sebelumnya. Ia menemukan beberapa unsur dalam sampel yang ternyata lebih saji sebagai akibat dari kesalahan dalam harga dan keusangan. Namun, gabungan semua kesalahan dalam sampel tidak material. Ia menyelesaikan pengujian dalam waktu yang 25% lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya terdapat beberapa ayat jurnal penyesuaian untuk tahun berjalan dan hanya 2 diantaranya yang material. Guggen sangat senang dengan hasilnya dan menulis surat khusus pada Paul dan asisten persediaannya yang berisi pujian pada mereka atas audit yang telah mereka lakukan. 6 bulan kemudian, Guggen menerima panggilan telepon dari Lodewijk dan dia diberitahukan bahwa perusahaan yang ia audit sekarang ini sedang dalam masalah keuangan yang serius. Penyidikan berikutnya membongkar fakta bahwa persediaan telah lebih saji secara signifikan atau khususnya untuk persediaan divisi tersebut. Kesalahan dalam harga sebagai akibat dari adanya sistem komputer baru dan masuknya persediaan yang tidak pernah ada dalam daftar persediaan akhir.
controller yang baru dengan sengaja melebih sajikan persediaan untuk mengkompensasi pengurangan dalam volume penjualan dari tahun sebelumnya. Dari kasus di atas diminta A. Sebutkan kekurangan-kekurangan utama dalam audit tersebut dan jelaskan mengapa mereka melakukan hal tersebut. B. Apakah hal-hal yang seharusnya dilakukan Gagan dalam melakukan audit tersebut. Dan C. Jika KAP digugat oleh para kreditor, bagaimana kemungkinan besar hasil gugatannya? A. Sebutkan kekurangan-kekurangan utama dalam audit tersebut dan jelaskan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Jawab, kekurangan-kekurangan utama dalam audit. Yang pertama, hilangnya independensi auditor karena memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan klien. Yang kedua, auditor ikut serta dalam memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, auditor menjadikan perusahaan kliennya sebagai ladang bisnis, bukan semata-mata melakukan audit secara benar dan sesuai prosedur. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Karena Gugan Juwana seorang CPA, setelah menjadi partner yang mengurusi audit di PT Merdeka Global, sebuah perusahaan non-publik selama 13 tahun. PT Merdeka Global memiliki pertumbuhan luar biasa dan menguntungkan dalam dekade sebelumnya, terutama sebagai hasil atas kepemimpinan yang sangat bagus. B. Apakah hal-hal yang seharusnya dilakukan Gagan dalam melakukan audit tersebut? Yaitu, yang pertama, sebagai auditor, Gagan seharusnya melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik auditor. Yang kedua, Gagan harus tetap profesional dan independen dalam melakukan audit terlepas dari kedekatannya dengan kliennya. Yang ketiga, Gagan seharusnya menerima keputusan rotasi dari kantor akuntan publik tempat dia bekerja. Selanjutnya, C. Jika KAP digugat oleh para kreditor, bagaimana kemungkinan besar hasil gugatannya? Maka jawabannya adalah kemungkinan Gagan akan menerima gugatan atau sanksi berupa pencabutan izin operasi KAP karena dia tidak memperhatikan atau mengabaikan persediaan yang tidak sepadan dengan kenyataannya. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang overall audit program. Terima kasih.